Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya Iwan Firdausno kembali lagi di video seri step by step bagaimana menjalankan bisnis travel. Ya. Nah, yang lalu video sebelumnya saya sudah berbicara tentang melakukan inovasi. Ya. Sekali lagi, karena kalian sudah sampai di tahap ini, kalian sudah menonton video ini. Apabila kalian benar-benar menjalankan step-step yang sudah saya beritahukan di video sebelumnya, maka seharusnya bisnis kalian itu sudah berjalan dengan bagus. Ya. Termasuk mungkin kalian sudah melakukan apa yang saya tekankan di video sebelumnya, yaitu melakukan inovasi. Ya. Sudah belum? Oke. Proses bisnis itu sebenarnya, meskipun kalian sudah melakukan inovasi, bisnis kalian sudah berkembang, sebenarnya tidak berhenti sampai di sini. Ya. Ada satu hal yang sangat penting lainnya yang harus kalian lakukan, yaitu bagaimana kalian menjaga reputasi kalian. Ini sangat penting dan ini tidak mudah. Ya. Ini juga berhubungan dengan mental kalian, perasaan kalian, ups and downs. Ya. Bagaimana menjaga reputasi? Yang pertama, di dalam proses bisnis kalian, banyak di antara pebisnis ya, itu berpikir bahwa ketika pelanggannya sudah berangkat, ketika kewajibannya sudah dia berikan, maka proses bisnisnya berhenti sampai di situ, selesai sampai di situ. Menurut saya sama sekali tidak. Ya. Karena apa? Karena kita harus memaksimalkan setiap pelanggan kita. Bagaimana caranya dia bisa mendatangkan bisnis yang berikutnya buat kita. Ya. Ingat, saya pernah berbicara mengenai word of mouth. Ya. Promosi dari mulut ke mulut, ya, ini menjadi satu sumber bisnis yang sangat penting bagi kita. Coba kalian pikirkan, apabila kalian punya pelanggan yang berasal dari golongan atas, daya belinya itu tinggi, dan saya sudah beberapa kali menangani pelanggan atau tamu yang seperti ini, ya, yang dalam bahasa kita mungkin mereka itu tergolong crazy rich. Mereka sebenarnya tidak pikir masalah biaya itu mau berapapun, yang penting kalian bisa memberikan apa yang dia inginkan. Ya. Nah, ada tipe-tipe orang seperti ini, dan biasanya tipe-tipe orang seperti ini yang crazy rich ini kan bergaulnya juga dengan sesama mereka crazy rich, ya. Nah, bagaimana caranya kalian bisa masuk ke crazy rich lainnya? Melalui marketing. Ya, tentu itu semua hanya bisa kalian dapatkan apabila kalian punya reputasi yang bagus. Ya. Di dalam dunia bisnis, terutama yang beroperasi secara online, itu ada yang disebut dengan review. Ya. Nah, ini jangan main-main dengan review. Kenapa? Karena ketika semua orang sudah mencari informasinya secara online, apa-apa carinya informasi secara online, ya, ujung-ujungnya itu pasti berurusan dengan Uncle Google, paman Google, ya. Pasti mereka akan ke situ. Pengen tur ke Eropa, mereka ke Google, mereka ketik paket tur wisata Eropa, nanti akan keluar di situ. Apakah itu secara organik ataukah secara beriklan misalkan. Nah, terlepas dari itu, ketika mereka sudah berangkat, mereka puas terhadap layanannya, itu mereka akan berbicara. Apalagi kalau mereka tidak puas, ya, mereka juga tentu akan berbicara. Maka tugas utama kalian adalah
memastikan bahwa mereka puas. Tentu ya, namanya juga manusia, biasanya kita pasti tidak akan luput dari kesalahan, akan ada miss lah dengan jalan. Tetapi itu juga butuh seni tersendiri, bagaimana kita menghadapi miss itu, bagaimana kita menghadapi kesalahan itu. Ya, saya ada satu pengalaman. Saya menangani sebuah grup grup tour yang notabene isinya itu adalah pejabat-pejabat tinggi dari sebuah BUMN maupun pejabat tinggi dari negara ada di dalam grup itu. Ya. Memang tour ini tujuannya memiliki tujuan khusus. Ya. Nah, ternyata di dalam perjalanan tour tersebut itu ada satu yang miss, ada satu kesalahan yang awalnya sebenarnya sudah kita berikan informasi kepada mitra lokal di sana, ya, untuk menyelenggarakan hal itu sesuai dengan petunjuk yang sudah saya berikan. Ya, sekali lagi, tetapi yang namanya manusia bisa saja terjadi miskomunikasi, dan itu terjadi, ya. Dan terus terang saja, bagi saya kesalahan itu sebenarnya tergolong sangat-sangat fatal. Saya yang tadinya ketika untuk tur itu saya selenggarakan sendiri dan saya pribadi juga berfungsi sebagai guide-nya, ya. Yang tadinya punya kepercayaan yang sangat tinggi, yang tadinya sangat excited karena kesalahan itu, saya bisa bilang kembali ke titik nol pada saat itu, ya. Perasaan saya menjadi benar-benar rasanya semua pencapaian prestasi yang saya dapatkan selama ini itu rasa-rasanya hilang. Seperti saya merasa benar-benar sebagai orang yang sangat amatiran, ya, tidak punya pencapaian sama sekali, ya. Nah, apalagi dalam kondisi ketika itu saya sebagai guide sedang membawa tur itu, ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap mental saya, gitu ya. Tetapi sebagai seorang profesional, ya, kita harus selalu bersikap profesional, ya. Saya meminta maaf kepada anggota tur atas kesalahan tersebut dan berusaha bagaimana caranya supaya sisa dari tur itu saya bisa selenggarakan tetap dengan profesional dan memberikan kesan yang lebih tinggi lagi supaya kesalahan itu bisa tertutupi, ya. Nah, itu terjadi di dalam kenyataan nanti suatu saat yang akan kalian hadapi ketika Anda menjalankan bisnis ini, ya, mau tidak mau. Bahkan ketika kalian tidak terlibat langsung, mungkin kalian hanya sekedar menjual paket tersebut, adapun penyelenggaranya diselenggarakan oleh tour operatornya. Bahkan ketika itu saja yang Anda lakukan dan tamu kalian merasa tidak nyaman, tidak puas, pasti keluhannya akan kembali kepada kalian, ya. Nah, kalian harus bisa menangani hal-hal seperti ini. Ini semua nantinya akan berpengaruh terhadap review kalian, ya. Maka pastikan bahwa kalian melaksanakan bisnis kalian dengan cara yang baik, benar, akurat, ya. Pokoknya bisa membuat pelanggan kalian itu menjadi puas. Bahkan ketika kalian melakukan kesalahan, bagaimana cara kalian menangani kesalahan itu, bagaimana caranya kalian mengembalikan rasa percaya tamu atau pelanggan kalian kepada kalian, itu juga menjadi bagian dari hal yang penting dalam menjalankan bisnis, ya. Nah, pelanggan-pelanggan saya selama ini yang sudah kembali, ya, yang sudah merasakan bagaimana saya memberikan pelayanan, ketika mereka kembali itu saya biasanya akan mengontak mereka dan menanyakan kepada mereka, gimana Pak, gimana Bu, ada nggak hal-hal yang harus saya perbaiki. Kita tanyakan, ya. Kalau memang ada, kita beritahukan kepada mereka. Insya Allah kita janji berikutnya
ya akan kita perbaiki. Kalau memang ternyata untuk hal tersebut memang dari sononya memang sudah begitu standarnya, ya kita beritahu apa boleh buat, karena itu di luar dari kendali kami. Memang yang bisa kita tawarkan hanya sebatas itu, tidak bisa lebih dari itu ya. Tapi kalau memang bisa diperbaiki, kalau memang kalian bisa komunikasikan terhadap operatornya, ya komunikasikan ya, jangan kalian sembunyikan. Nah, yang kedua, alhamdulillah kebanyakan dari mereka ternyata puas. Maka saya meminta mereka untuk memberikan review di dalam website saya, misalkan memberikan testimoni. Nah, ada satu yang penting. Di Google itu mereka menyediakan fasilitas Google My Business ya. Jadi di My Business ini, Google My Business ini, kalian bisa mengupload informasi tentang bisnis kalian. Ya boleh kita katakan semacam website mini lah ya, website di dalam Google yang diberikan sebagai fasilitas untuk memberikan informasi tentang bisnis kita. Nah, awalnya saya tidak terlalu paham mengenai signifikansi atau pentingnya Google My Business. Tapi belakangan saya jadi tahu bahwa ini luar biasa pentingnya. Kenapa? Karena kan ini nanti semua berhubungan dengan mesin pencari. Semakin mudah orang mendapatkan informasi tentang bisnis kalian, itu akan semakin bagus. Ya, apalagi ketika di dalam Google My Business kalian itu juga terdapat review-review yang memuaskan dari pelanggan-pelanggan kalian yang sudah pernah menggunakan jasa kalian. Ini penting sekali, ya. Makanya saya setiap dari pelanggan saya yang balik itu pasti akan saya telepon, saya tanyakan, dan saya minta kepada mereka, Pak, Bu, tolong ya berikan review di sini. Kita udah kasih linknya supaya mereka tinggal langsung ke link itu, masukkan reviewnya, berikan bintang berapa. Ya, nggak masalah, kasih tahu ke mereka. Ya, tolong ya Pak, Bu, review ya. Kalau boleh, tolong masukin foto-fotonya seperti itu. Ya, kadang-kadang juga saya berkomunikasi dengan karena ya alhamdulillah saya bersyukur karena ternyata model tur mandiri itu sangat populer di kalangan pelanggan saya yang di Jepang, sehingga selama perjalanan kan mereka pasti ada komunikasi dengan saya. Kadang-kadang di antara mereka suka selama perjalanan kirim foto seperti itu, ya. Nah, dari foto-foto ini saya kemudian sudah mencoba identifikasi nih, oh ini kayak cakep nih foto ini kalau dimasukin ke reviewnya nanti seperti itu ya. Biasanya sudah saya kasih tahu, Pak, Bu, tolong di review ya, dan kalau boleh tolong foto ini di-upload ya, di review, dimasukkan ke review ya. Nah, ini akan menjadi bagian dari reputasi Anda ya, secara online. Bagaimanapun kita tidak bisa melepaskan diri dari reputasi online ini ya, sehingga kita harus berhati-hati memastikan bahwa kita memiliki reputasi online yang bagus. Bagaimana dengan reputasi offline? Oh, itu juga penting. Ya, itu juga akan sangat penting. Ketika orang sudah mengenal kalian, ya, puas terhadap pelayanan kalian, mereka akan merekomendasikan kalian kepada orang lain, kenalannya kak, keluarganya kak, ya. Nah, sehingga reputasi secara offline itu juga penting, ya. Saya alhamdulillah sebagaimana di semua video-video yang banyak sudah mungkin kalian tonton sebelumnya itu selalu berbicara bahwa saya sudah punya reputasi sebagai orang yang tahu banyak tentang, sehingga kenalan saya, keluarga saya, siapapun juga itu biasanya kalau pengen cari info tentang biasanya nelpon ke saya, WhatsApp ke saya. Ya, dan ini menjadi keuntungan sendiri buat saya. Ketika saya ingin menawarkan paket-paket di Jepang saya, ya saya tinggal broadcast aja ke mereka, ya kan? Jadi kita take and give lah. Kadang-kadang mereka minta informasi, Bang,
kalau Jepang itu gimana ya? Kadang-kadang berhubungan dengan bisnisnya, ya. Bang, saya ada produk ini, kira-kira ada nggak ya pembelinya kalau Jepang? Gimana ya cara carinya? Seperti ini. Ya, kalau kita tahu, tidak masalah lah kita bantu. Karena mereka semua itu akan menjadi pelanggan potensial kita di masa yang akan datang. Jadi sekali lagi saya ingin tekankan bahwa reputasi itu penting. Jaga reputasi kalian. Ini menjadi satu step yang juga penting di dalam proses bisnis kalian. Ya, pastikan kalian punya reputasi bagus dan jaga itu dengan sangat serius. Baik, saya cukupkan video ini sampai di sini. Kita bertemu lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.